Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucitra Arifin dengan NIM 702001211118 dari Kesehatan Masyarakat kelas D, nomor urut 29, nomor urut absen. Baik, langsung saja. Pada video ini saya akan menjelaskan materi proyeksi penduduk dengan berfokus kepada perhitungan proyeksi penduduk, di mana proyeksi penduduk ini terdapat dua cara, yaitu metode matematis dan metode komponen. Namun di video ini kita akan menghitung dengan menggunakan metode matematis, di mana terdapat 3 jenis estimasi pada penduduk matematis, yaitu ada model aritmatik, model geometrik, dan eksponensial. Langsung saja di sini kita langsung mempraktekkan bagaimana cara menghitung dengan menggunakan model aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Yang pertama, di sini kita sudah mendapatkan nama kota A sampai kota J dan tambahan kota Bone. Dan masing-masing diketahui jumlah penduduknya, yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020 masing-masing untuk setiap kota. Di sini yang pertama kita akan menghitung untuk rasio. Kita akan mencari rasio di masing-masing kota. Nah, cara menghitungnya langsung saja, yaitu saya akan memperlihatkan bagaimana cara menghitungnya. Yaitu kita akan mengikuti menurut rumus. Nah, yaitu sama dengan di sini ada PT. PT di sini penduduk di tahun tertentu, yaitu saya ambil dari tahun 2020. Nah, dibagi. Nah, penduduk P0-nya itu adalah tahun 2019. Nah, balas kurung itu pangkat di sini pangkat 1 per T. Nah, T di sini adalah jangka waktu dari 2019 ke 2020, yaitu ada 1 tahun. Jadi di sini 1 per 1. Nah, 1 per 1 itu sama dengan 1. 1 bagi 1 adalah 1. Di sini kita tulis pangkat, simbol pangkat itu seperti ini, dan pangkat 1. Nah, dan selanjutnya kurang 1 menurut rumus. Nah, karena ini adalah satu kesatuan, kita beri balas kurung di sini dan juga di sini. Nah, setelah kita mendapatkan, setelah kita mengikuti rumus, langsung kita enter dan mendapatkan hasil 0,064. Dan itu berlaku untuk ke bawah sampai di kota Bone. Itu rumusnya sama. Misal, nah, kita langsung jika ingin gampang itu, setelah kita mendapatkan hasil di paling atas dan rumus sampai ke bawah di sini adalah sama, kita langsung tarik saja seperti ini dan akan otomatis terhitung sendiri. Nah, selanjutnya yaitu untuk metode model aritmatik. Nah, di sini langsung saja saya akan memperlihatkan cara. Nah, di sini P0-nya sama dengan tahun, kita ambil tahun yang paling terbaru, yaitu tahun 2020. Nah, di sini kita tulis ketik kali, lalu buka kurung, yaitu di sini adalah 1. 1 lalu ditambah, di sini adalah R kali T, yaitu rasio. Rasionya yaitu kita sudah dapat tadi, yaitu 0,064 dikali T. Di sini T-nya yaitu adalah jangka waktu dari tahun 2020 ke tahun 2025, yaitu ada 5 tahun. Balas kurung, lalu kita enter. Nah, kita sudah mendapatkan nilai yaitu 219.863, dan sama seperti tadi, yaitu kita tarik saja sampai ke bawah dan hasilnya akan seperti ini. Lalu pada model geometrik seperti tadi, yaitu memasukkan sesuai rumus geometrik. Nah, kita praktek saja.
kita hapus agar kita bisa melihat bagaimana saat di sebentar nanti. Nah, yaitu kita hapus dulu, yaitu sama dengan, nah di sini adalah P0, P0-nya itu tahun 2020 yaitu tahun terbaru, lalu dikali itu adalah start, buka kurung, 1, ditambah, di sini ada tambah rasio, lalu balas kurung, lalu tanda pangkat, T-nya tadi itu adalah 5. Nah, setelah itu kita enter. Nah, kita sudah mendapatkan yaitu 227.162. Lalu seperti tadi kita tinggal tarik ke bawah dan muncul hasil selanjutnya. Lalu yang pada model eksponensial itu kita langsung saja, yaitu sama dengan, nah, P0 yaitu tahun 2022. Nah, di sini kita kali dengan eksponensialnya, yaitu ketetapannya adalah 2,72. Lalu dikali nah, kita kasih dalam kurung. Lalu pangkat, nah di sini adalah rasio dikali 5. 5 yaitu jangka waktu dari tahun 2020 ke 2025. Dikali 5. Nah, kita ulang yang eksponensial, ada yang salah. Pertama yaitu P0. Kita tadi kasih dalam kurung. Nah, dikali itu star, ketetapan untuk eksponensialnya itu 2,72, lalu pangkat dulu, lalu karena pangkatnya dikalikan jadi dalam kurung kita tekan rasio, lalu star yaitu kali tahunnya yaitu 5. Nah, pada format selnya itu sudah cocok, yaitu kita pakai use 1000 separator dan kita desimalnya itu 0. Dan seperti tadi dan hasilnya akan seperti ini. Baik, itulah tadi cara penghitungannya. Semoga bisa dipahami dengan mudah, dan untuk interpretasinya yaitu pada aritmetik, interpretasi dan jumlah penduduk yang diperkirakan pada tahun 2025 itu adalah untuk Kota Bone itu 776.367 jiwa, dengan asumsi akan bertambah tiap tahunnya dengan angka penduduk yang sama setiap tahun. Pada model geometrik itu jumlah penduduk
yang diperkirakan pada tahun 2025 adalah 776.687 jiwa di Kota Bone, dengan asumsi jumlah penduduk akan bertambah secara geometrik dengan laju pertumbuhan penduduk dianggap akan sama untuk setiap tahun. Dan pada model eksponensial diperkirakan jumlah penduduk yang akan terjadi di tahun 2025 itu adalah 776.750 jiwa dengan asumsi penduduk akan bertambah secara sedikit-sedikit pada sepanjang tahun. Nah, mungkin cukup sekian untuk menghitung pada model aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Selanjutnya kita akan membahas materi proyeksi penduduk, yaitu proyeksi penduduk itu adalah perhitungan jumlah penduduk menurut komposisi umur dan jenis kelamin. Bisa menurut komposisi umur dan juga pada jenis kelamin. Untuk di masa yang akan di masa yang akan datang berdasarkan asumsi arah perkembangan fertilitas, mortalitas, dan juga migrasi. Proyeksi penduduk ini bukan merupakan ramalan jumlah penduduk, tetapi suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan juga perpindahan. Nah, di sini ada pada proyeksi penduduk itu harus adanya ketersediaan data yang terbatas. Para pengguna data penduduk, khususnya perencana dan pengambilan kebijakan, sangat membutuhkan data penduduk yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Sayangnya sumber data penduduk yang tersedia secara periodik setiap 5 tahun sekali untuk dari hasil SP dan SUPAS. Kebutuhan informasi tentang jumlah penduduk di masa yang akan datang sebagai dasar perencanaan pembangunan seperti perencanaan penyediaan beras, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perumahan, dan juga kesempatan kerja. Pada estimasi dan proyeksi untuk memenuhi kebutuhan informasi jumlah penduduk di masa yang akan datang dalam rangka perencanaan pembangunan di segala bidang diperlukan informasi mengenai keadaan penduduk seperti jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan komposisi penduduk menurut umur. Ada juga informasi yang harus tersedia tidak hanya menyangkut keadaan pada saat perencanaan disusun, tetapi juga informasi masa lalu dan masa kini sudah tersedia dari hasil sensus dan survei-survei. Sedangkan untuk yang masa akan datang, informasi tersebut perlu dibuat suatu proyeksi, yaitu perkiraan jumlah penduduk dan komposisinya di masa mendatang. Ketiga komponen tersebut yang menentukan besarnya jumlah dan struktur penduduk di masa yang akan datang. Untuk menentukan masing-masing asumsi, diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi komponen tersebut, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain, serta target yang diharapkan tercapai pada masa yang akan datang. Nah, untuk estimasi penduduk, ini perkiraan penduduk antar sensus atau segera setelah sensus. Estimasi penduduk ini hanya memberikan perkiraan jumlah penduduk. Nah, dua cara yang bisa digunakan dalam estimasi penduduk, yaitu yang pertama adalah metode matematis, yang metode ini merupakan sederhana, membutuhkan minimal 2 titik waktu data dan menghasilkan jumlah dan komposisi penduduk. Dan yang kedua yaitu metode komponen. Metode ini tuh rumit, membutuhkan parameter dan asumsi kelahiran, kematian, dan migrasi, dan juga menghasilkan jumlah penduduk dan parameter demografi. Proyeksi penduduk dalam jangka waktu yang relatif pendek dapat dilakukan baik menggunakan matematik maupun metode komponen, karena kedua metode tersebut menghasilkan jumlah penduduk total yang tidak terlalu berbeda. Nah, akan tetapi apabila proyeksi penduduk dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, seperti lebih dari 5 tahun, maka metode yang lebih tepat untuk digunakan adalah metode yang kedua, yaitu metode komponen, karena metode ini sudah memperhitungkan perubahan-perubahan dalam komponen utama pertumbuhan penduduk seperti kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Nah, kita akan masuk membahas yaitu metode matematis atau metode yang tadi kita gunakan untuk menghitung proyeksi penduduk di atas, pada tabel di atas. Nah, metode matematis tadi itu seperti yang kita hitung, yaitu ada 3 jenis, yaitu yang pertama model aritmatik, yang kedua model geometrik, dan yang ketiga itu model eksponensial. Metode ini digunakan jika data tentang komponen pertumbuhan penduduk seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi itu tidak diketahui, sehingga yang digunakan sebagai data
data dasar adalah jumlah penduduk total. Nah, seperti yang tadi di sini adalah jumlah penduduk total yang diketahui untuk menghitung menggunakan model aritmetik, geometrik, dan eksponensial. Nah, menggunakan fitting kurva data sensus untuk menggambarkan perubahan penduduk antar dua sensus, dan juga perubahan penduduk digunakan untuk mengestimasi jumlah penduduk antara dua sensus atau setelah sensus itu dilaksanakan. Pada pola pertambahan penduduk yang sering dipakai adalah pola pertambahan penduduk menurut kurva geometri dan eksponensial, mengasumsikan pertumbuhan yang konstan baik untuk model aritmetik, geometrik, dan eksponensial. Nah, ini adalah cara-cara untuk model aritmetik. Lanjut, ini adalah rumus untuk model aritmetik yang sudah kita bahas tadi di tabel di atas, model geometrik dan perubahan dan model eksponensial. Dan selanjutnya kita akan masuk ke metode komponen. Nah, pada metode komponen ini sering digunakan karena memperhitungkan tren fertilitas, mortalitas, dan juga migrasi. Dibanding metode lain, metode ini dianggap lebih baik karena mempunyai validitas internal yang lebih tinggi. Adapun teknik metode komponen itu yang pertama adalah demografi atau uniregional dan demografi multiregional. Nah, metode komponen melakukan perhitungan tiap komponen penduduk secara terpisah dan untuk mendapatkan proyeksi jumlah penduduk total, hasil proyeksi tiap komponen digabungkan. Metode ini membutuhkan data-data seperti yang pertama itu komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang telah dilakukan perapihan atau smoothing. Yang kedua yaitu pola mortalitas menurut umur, pola fertilitas menurut umur, dan rasio jenis kelamin saat lahir. Ada juga proporsi migrasi menurut umur. Pada tahap perhitungan, yang pertama itu penentuan data dasar dan perapihan umur penduduk. Yang kedua, penentuan asumsi fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Yang ketiga, perhitungan proyeksi. Dan yang keempat adalah literasi. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang proyeksi penduduk dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.